Puji Tuhan, mari saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar, Dialah yang terbesar. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan, serahkan padanya. serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Katakan, Yesusku besar, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar, yang sekali lagi, Yesusku besar. Oh, tiada yang atasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, Yesusku besar, Dia mengatasi. Amin. Yesusku besar, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. terbatas kuasanya. Amin. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang. Mari sekali lagi sidang jemaat katakan, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Amin. Yesusku besar, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. terbatas kuasanya. Oh, Yesusku
mustahil baginya. Yesusku besar, dialah, dialah. Sekali lagi saudara, mari kita bangkit berdiri, katakan Yesusku, Yesusku besar. Dia mengatasi semua masalah. Amin. Yesusku besar, terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasanya. Yesusku Besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, dialah yang terbesar, dialah yang terbesar, dialah yang terbesar, dialah yang terbesar. Terima kasih. Kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkaulah yang terbesar, maha besar, maha kasih, dan maha pencipta. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan di hari-hari zaman akhir ini. Kedatangan-Mu semakin hari semakin dekat. Dunia semakin tenggelam, dan kami tidak mau tenggelam bersama dunia. Karena itu kami datang mencari Engkau Tuhan. Kami mencari benih-benih ilahi yang akan ditanam di dalam kehidupan kami. Sehingga iman kami dan seluruh kehidupan kami hanya bersandar dan mengasihi Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami rindukan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman, apa gunanya seorang mendapat seluruh isi dunia tapi nyawanya binasa. Karena itu Tuhan, kami tidak mau binasa, tidak mau hancur bersama dunia. Tolong kami semua dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkaulah yang kami andalkan, turun di tengah-tengah kami, urapi kami Tuhan. Sebab tanpa urapan Roh Kudus, semua yang kami lakukan sia-sia belaka. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bersama istri saya sampaikan salam. Hari ini saya akan berbicara mengenai deru perang di tengah damai Natal. Deru perang di tengah damai Natal. Ya, mungkin saudara bertanya, apa itu? Di tengah-tengah suasana kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, kita juga mendengar deru-deru perang. Ya, kabar-kabar perang. Saya mendengar dari YouTube bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa negara siap berperang. Bahkan ditegaskan juga oleh pemimpin kita sedang menghadapi perang dunia ketiga menurut beliau. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Ini bukan waktunya malas, ya, secara rohani, ya, tidak mengutamakan kerajaan surga, ya, bangkitkan gairahmu, minta Roh Kudus memenuhi kita, karena hanya Roh Kudus yang menjadi penolong kita, kekuatan kita, ya. Alkitab mengatakan apa gunanya dapat seluruh isi dunia tapi nyawa binasa. Yang kau punyai dan seluruhnya itu sedang tenggelam, sedang lenyap. Tema ini deru perang. Perhatikan, deru perang di tengah damai Natal. Ya, ya. Jadi saya baca-baca, ternyata Tuhan perlihatkan bagaimana para pemimpin negara, Rusia, ya, negara-negara lain, mereka siap perang. Tinggal tekan tombol, hancur perang, ya. Nah, coba, ya. Jadi kita mau kemana?
Dunia sedang hancur, menuju kehancurannya. Dunia sedang lenyap. Kita memperingati Natal. Suasana Natal tidak sama dengan Natal tahun 10 tahun yang lalu. Sekarang kita memperingati hari kelahiran Kristus. Di tengah-tengah dunia sedang terancam untuk peperangan. Saudara mau lari kemana dengan saya? Kalau bukan lari kepada Tuhan. Kalau saudara cari kerajaan dunia, saudara tenggelam. Kalau saudara cari kerajaan surga, saudara akan tinggal tetap. Sebab Alkitab mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Allah tinggal tetap sampai selamanya. Itu yang harus kita cari. Kenapa kita melewatkan jam ibadah? Kenapa kita melewatkan jam memuji menyembah Tuhan? Kenapa kita lewatkan untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan? Ya. Harus kita lebih giat, lebih maju menjelang hari Tuhan. Ya. Sekali lagi Yesus berkata kepada Simon Petrus, apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia, tapi nyawamu hilang? Timbang baik-baik perkataan Tuhan sendiri ini, Matius 16. Mari kita baca ini lebih dahulu. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ya, seluruh dunia, kau bisa jadi orang terkaya seluruh dunia, tapi nyawa binasa. Binasa di sini terhilang sampai selamanya dalam lautan api. Ya, sekali masuk di situ tidak ada waktu keluar. Ulat tidak mati di sana. Manusia siksa selama-lamanya, bukan 100 tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun, tidak, selama-lamanya. Di dalam lautan api. Ya, padahal kita yang menjadi anak Tuhan, orang Kristen, sudah dijanjikan Tuhan keselamatan, hidup kekal. Tapi jangan kita buang, hilangkan itu. Ya, terus dikatakan ayat 26 apa? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Ya. Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terus aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan. Ada orang mati sebelum Tuhan datang, ada orang hidup sampai Tuhan datang. Ya, dua kelompok ini akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Itu kekekalan. Jadi orang Kristen itu apa sih? Nah, jadi orang Kristen itu percaya Yesus. Cukup? Tidak. Percaya Tuhan Yesus itu adalah langkah awal. Kita harus terus mengikuti Tuhan menurut kehendak Tuhan. Percaya selamat. Bertobat. Banyak orang Kristen belum bertobat. Ya toh? Nah, banyak orang Kristen belum dibaptis, dikuburkan hidup lamanya, itu baptisan air. Banyak orang Kristen tidak mencari haus akan Roh Kudus, belum dipenuhi Roh Kudus. Apa itu bahasa lidah? Ya, ini yang harus kita kejar. Kemudian kita belajar Alkitab, kita mau diajar pengajaran, ya. Kita mau bersekutu dengan Tuhan dalam Roh Kudus berbuah-buah, orang melihat, oh ini orang anak Tuhan. Ini tidak. Ya toh? Nah, kemudian kita menyembah Tuhan. Kemudian kita mulai menyangkal diri, daging kita tirai, robek seperti Yesus. Ya, baru kita bisa masuk dalam kemuliaan. Jadi kekristenan itu bukan hanya percaya, minta sembuh, minta berkat. Ya, keliru. Ya, kurang sempurna.
Hari-hari ini kita sedang disempurnakan. Gereja sedang disempurnakan. Dan salah satu yang paling kita butuhkan di sini dunia akhir zaman bukan uang, bukan kekayaan dunia, tapi Roh Kudus. Roh Kudus kalau tidak ada dalam kita, celaka. Ya, karena itu jangan matikan Roh Kudus, jangan padamkan Roh Kudus, jangan duka citakan Roh Kudus. Itu yang kita butuhkan. Ya, puji Tuhan. Nah, saya kembali ke tema deru perang di tengah damai Natal. Di satu sisi Natal membawa kedamaian, ya. Di lain pihak sekarang para pemimpin bangsa siap berperang. Apa yang akan terjadi? Kita belum tahu. Matius 24 ayat yang ke-6. Mari kita baca. Alkitab ini memberitahu kita yang dapat dipercaya, sumber yang dapat dipercaya. Kamu akan mendengar deru perang, Kamu akan mendengar deru perang, atau kabar-kabar tentang perang. atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, Awas-awas, jangan kamu gelisah, jangan gelisah. sebab semuanya itu harus terjadi, Ia harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. belum kesudahan. Kamu akan mendengar, kata Tuhan. Waktu Tuhan ditanya murid-muridnya, kapan engkau datang? Apa tanda kedatanganmu yang kedua kali? Itu bisa dibaca ayat 3 dan ayat 4 sampai ayat 5. Silakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, apa tanda kedatangan Tuhan? dan tanda kesudahannya? Tanda kesudahan alam. Jawab Yesus kepada mereka, Ya, waspadalah, waspada. supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, ini bahaya sekali. Yang nomor satu Tuhan tekankan, waspada dengan penyesatan. Kenapa kita orang Kristen bisa disesatkan? Tidak memiliki kebenaran. Tidak punya pengetahuan tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman. Mereka suka dengar yang enak buat telinga. Ya, mereka memalingkan dari mendengar kebenaran kepada dongeng. Inilah masalahnya orang Kristen. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, tanda kedatanganku sebelum kedatanganku yang kedua kali, ya, ada penyesatan. Kalau saudara tidak suka belajar firman Tuhan hari ini, kamu tersesat. Ya, tersesat, disesatkan, dan celaka, habis. Ya. Lalu dikatakan yang kedua, Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku ya, dan berkata, ya, Akulah Mesias, ya, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. menyesatkan banyak orang. Banyak, bukan sedikit. Kenapa? Kelompok banyak ini tidak suka dengar firman, tidak suka diajar, ya, tidak suka duduk lama-lama mendengar firman. Ya, terus. Kamu akan mendengar deru perang, Nah, atau kabar-kabar tentang perang. ya, Namun berawas-awaslah, ya, jangan kamu gelisah, ya. sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, saya tanya saudara, waktu murid-murid menanyakan ini kepada Yesus, ya, di bukit Zaitun, Tuhan menjawab, banyak penyesat. Apa saudara tidak bisa melihat sekarang banyak penyesat di sekelilingmu? Gembala itu menjaga domba. Jadi diingatkan, banyak penyesat. Kedua, deru perang. Apa saudara sekarang tidak dengar deru perang?
Ada atau tidak? Saudara mengikuti siaran televisi, saudara mengikuti mungkin YouTube. Presiden Putin sudah bilang siap perang. Semua siap perang. Tinggal knop, tak, hancur. Ini digenapi. Apa yang Yesus katakan berapa ribu tahun yang lalu. Kamu akan dengar kabar tentang perang, deru perang. Apa tidak kita lihat sekarang? Ini bukan kedatangan yang pertama di Bethlehem. Itu masih bayi. Datang untuk menyelamatkan, itu bukan akhir. Yesus datang lahir di kandang bihina. Yesus harus mati di atas kayu salib. Yesus harus bangkit dan naik ke sorga, menyiapkan tempat buat kita, dan dia akan datang kembali pada kali kedua. Nah, inilah yang ditanya pada Tuhan oleh murid-murid. Apa tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ini jauh lebih penting daripada kita membesar-besarkan hura-hura rame-rame di Natal. Saya tidak melarang. Mari kita berpesta Natal mengingat kasih Tuhan yang besar. Meninggalkan sorga yang mulia, datang dalam wujud manusia hina, mengambil rupa seorang hamba. Tapi itu bukan Bethlehem, lahirnya itu segala-galanya. Lalu kita pesta pora. Tidak. Justru kita di dalam Natal ini, mari kita melihat penggenapan setiap kata firman Allah. Itu disampaikan kepada 12 murid di Bukit Zaitun. Kamu akan dengar deru perang, dan hari ini kita sudah dengar itu. Berarti tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin dekat, semakin dekat. Ya. Firman sedang digenapkan. Sementara kita juga sekarang menghadapi Natal, damai. Lahirnya seorang raja damai. Kalau perang itu tidak damai. Kenapa manusia berperang? Dosa, ketidaktaatan. Adam dan Hawa berdebat, bukan saya. Adam bilang ini perempuan yang kau berikan, ini kasih makan buah. Yang perempuan bilang itu ular. Coba. Inilah hari-hari jam-jam yang terakhir. Mari memanfaatkan waktu. Ya, mari memanfaatkan dengan baik. Perhatikan, memang Yesus lahir sebagai Raja Damai. Itu sebabnya saya katakan ada deru perang jelang kedatangannya yang kedua kali. Bukan bayi, ya. Lahirnya dia sebagai sang Raja Damai, tapi nanti datangnya dia luar biasa. Saya tanya saudara, mau menyaksikan Tuhan datang atau tidak? Mau ada bersama Tuhan nanti atau tidak? Tergantung hari ini. Hari ini kita menentukan masa depan kita. Ya, gunakan waktu. Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir. Ini waktu dia lahir, datang ke dunia, merendahkan diri, lahir di palungan, bukan tempat tidur spring bed, ya, bukan selimut yang mahal, tidak, kain lamping, sobek-sobekan itu. Terus Seorang putra telah diberikan untuk kita. ya, Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. iya, terus Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, dialah memberi nasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Rajanya damai. Rajanya damai. Jadi Yesus itu datang sebagai Raja damai. Tapi kenyataannya dunia nanti perang. Ya. Dunia perang. Tapi Yesus datang sebagai Raja damai. Kenapa perang? Karena mereka tidak terima Yesus. Coba mereka terima Yesus,
akan ada kedamaian. Itu juga dalam rumah tangga, keluarga. Kalau suaminya bertobat, terima Yesus dengan baik, tidak akan ada pedang, pisah, perang antara suami dan istri. Kalau dua-duanya hidup dengan Tuhan, tak ada peperangan rumah tangga. Saudara bersaudara akan saling perang menolak, karena yang satu menerima Kristus Raja Damai, yang satu tidak. Itulah sebabnya Tuhan juga mengatakan, aku memang Raja Damai, tapi aku juga membawa apa? Pemisahan. Memisahkan nanti kambing dari domba, dan memisahkan suami dari istri, anak, saudara bersaudara. Hari ini kita harus terima Tuhan Yesus Raja Damai di dalam hidup. Untuk apa kita Natalan, pesta, beli cookies, pakai baju baru, tapi nggak ada damai? Raja Damai harus ada di sini. Amin. Amin. Ya. Aminnya baru satu orang. Raja Damai harus ada di sini. Amin. Ada makan, kurang makan, banyak makan, tetap ada damai. Perhatikan Matius 10. Mungkin saudara pikir, wah, Raja Damai kok membawa pemisahan antara keluarga. Baca baik-baik saudara. Alkitab tidak pernah salah. Tak ada salahnya biar satu pun. Ada orang mau mencari salahnya pada Alkitab. Makin dicari salahnya, makin ditemukan kebenaran. Seorang hamba Tuhan yang sudah senior, tua, dulu ketika saya baru bertobat, dia pun baru bertobat. Dia bersaksi itu. Dia mau mencari kebenaran melalui Alkitab. Ternyata dia bukan cari kebenaran. Dia mau cari salahnya Alkitab. Ternyata dia temukan kebenaran. Dan sampai sekarang sudah tua juga, dia terus memberita kebenaran. Ya, Matius 10. Mari perhatikan baik-baik. Tuhan mengadakan pemisahan, dikatakan. Ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 34 dan 35. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Loh, kok heran ya? Tadi Raja Damai lahir, tapi sekarang tidak membawa damai. Gimana itu? Ya, terus aku datang bukan untuk membawa damai, ya, melainkan pedang. ya, aku datang membawa pedang. Apa itu pedang? Untuk memotong, memisahkan. Terus Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. orang, anak kalau tidak satu dengan ayahnya. Terus Anak perempuan dari ibunya. anak perempuan sama ibunya beda. Terus Menantu perempuan dari ibu mertuanya. menantu perempuan dari ibu mertua. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini perang, saudara. Musuh satu rumah itu, ya. Baku musuh kenapa tidak sama? Karena itu saudara, himpun keluargamu. Suami dan istri, ayo menjadi orang yang satu di dalam Kristus. Anak, orang tua. Maka Tuhan membawa damai. Tapi kalau ini lain, itu pedang memisahkan. Ya, terus Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya Ya. lebih daripadaku, ya, ia tidak layak bagiku. ya, Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ya. ia tidak layak bagiku. Nah, Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, kalau mau damai, pikul salib. Artinya harus ada memang tanda-tanda salib karena kita pengikut Yesus. Ya, bukan kekristenan yang dangkal. Ya, saya tekankan kepada bapak-bapak kepala keluarga. Kepala keluarga ini nomor satu. Harus memimpin istri dan anak-anak
supaya terjadi kedamaian. Ya, jangan kepala keluarga tidak benar. Ini istri yang susah. Karena itu saya pernah berkhotbah dengan tema menikah itu tidak mudah. Sekali menikah tidak bisa cerai. Ya, menikah tidak mudah. Jadi pilih baik-baik, sembahyang baik-baik. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Di sini Tuhan datang bukan membawa damai. Tapi kalau semuanya klop sama, damai. Ya, damai. Orang Kristen dengan orang Kristen, gereja dengan gereja, pendeta dengan pendeta. Harus bisa menyanyi, kau saudaraku, kau saudariku. Ya, tidak ada tembok pemisah. Itu sudah diruntuhkan Yesus waktu di atas kayu salib. Tembok perseteruan. Mari kita di dalam memperingati hari lahir Tuhan punya Raja damai di hidup kita. Ada kedamaian. Mau limpah, mau senang bisa beli ini beli itu, maupun tidak, tetap damai itu ada di hidup ini. Nah, sementara kita dengar Raja damai datang, kita juga dengar deru perang. Gimana saudara? Tapi Yesus berkata, itu bukan harus menggelisahkan kita. Kegelisahan tidak menjawab apa yang harus kita lakukan. Jangan gelisah, ya. Itu akan terjadi, tapi belum kesudahan. Kata belum kesudahan berarti nanti ada kesudahan dunia. Sekarang belum terjadi perang juga, belum kesudahan. Nanti akan ada kesudahan dunia, di mana dikatakan Tuhan, langit dan bumi akan lenyap. Yang tidak lenyap satu-satunya firman Allah. Ya, jadi mari kita perhatikan baik-baik kata Tuhan, ya, bahwa deru perang tidak dapat dihindari, tetapi ditekankan Tuhan belum kesudahan. Baca lagi ya, Matius 24, kembali baca. Perhatikan, belum kesudahan, berartinya belum berakhir. Ya, dunia ini belum. Silakan dibaca. Kamu akan mendengar deru perang, Ya. atau kabar-kabar tentang perang. Ya, Namun berawas-awaslah, awas-awas, jangan kamu gelisah, jangan gelisah. sebab semuanya itu harus terjadi. Ya, Tetapi itu belum kesudahannya. belum kesudahan. Berarti nanti akan ada kesudahan. Kesudahan apa? Kesudahan dunia. Jadi jangan cari dunia saja. Memang kita perlu hidup. Kita perlu kerja. Orang kerja baru bisa makan. Tidak kerja jangan dikasih makan. Malas. Tapi itu bukan segalanya yang dikejar. Yang Tuhan mau, carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu. Nanti semua ditambah. Ya. Jadi mari kita memperhatikan setiap kata dengan baik. Belum ada kesudahannya. Berarti ini menunjuk pada waktu. Ya. Dan Tuhan memberikan tanda-tanda kedatangannya. Coba ayat 30 sampai 36. Matius 24. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia Ya. di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan. Jangan meratap ya kalau Tuhan datang. Mari kita bersorak, haleluya. Bukan meratap. Terus Di langit dengan segala kekuasaan Ya. dan kemuliaannya. ya,
Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Ya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ya. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Ya. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, kata sudah dekat, dekat waktu itu. Dekat waktu datangnya Tuhan. Lanjut. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Nah. Sudah di ambang pintu. Ya, terus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Terus. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saya bicara di Jakarta baru-baru kepada seorang non-Kristen. Saya bilang, kitab suci berkata, kitab suci saya dan kitab sucimu, langit dan bumi akan lalu lenyap, tetapi firmanku tinggal tetap. Dia lihat saya, dia bilang amin. Ini bukan orang Kristen, tapi ayat suci tertulis di sana. Injil ada di dalam kitab sucinya. Makanya dia aminkan. Betul opah. Apa yang kamu perlukan? Saya bilang, hidup soleh. Hidup soleh. Takut akan Allah. Ya, karena langit dan bumi akan lalu. Dia heran. Dia orang Kristen tahu ya. Loh ya, saya bilang lah itu. Ya, ini perkataan Tuhan. Tidak pernah akan lalu. Kamu dengar deru perang. Kabar tentang perang. Apa berlalu? Yang diucapkan di Bukit Zaitun dengan murid-murid? Tidak. Kita sekarang dengar. Kita sekarang ini, tahun 2024, akhir tahun. Bahkan sebelum. Ya, setiap kata firman Allah pasti digenapi. Nah, nasihat firman apa untuk kita? Menjelang hari itu. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Sadar, hidup sadar. Jangan mabuk. Anda berhasil di dunia, jangan mabuk. Anda sukses sekolah, jangan mabuk. Saya kasih ingat cucu saya, anak saya. Jangan mabuk. Ya, yang kau punya semua itu, baik ilmu maupun kekayaan, tidak kau pegang terus. Jadi jangan mabuk. Tetap rendah hati. Ya, manfaatkan justru ilmumu, manfaatkan kekayaanmu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ada pula orang Kristen berkata kepada saya di Jakarta, baru-baru, jangan bicara tentang kedatangan Tuhan, tentang perang, tentang ngeri. Saya bilang, itu yang harus dibicarakan. Nah, itu masih lama. Enggak, itu tidak lama. Tidak lama. Ya, carilah Tuhan. 1 Tesalonika 5. Ayat 1 sampai 5. Ini yang nasihat Tuhan. Pertama, apa yang harus kita buat dalam menyongsong peperangan dan menyongsong kesudahan alam. Silahkan baca. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, Ya. tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Itu pun tidak diketahui. Tidak ada orang tahu tanggal berapa, bulan berapa Yesus datang. Tapi pasti dia datang kembali.
Terus Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, semua damai, semua aman. maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, Aduh. seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Ya, Mereka pasti tidak akan luput. ya, Tetapi kamu, saudara-saudara, ya. kamu tidak hidup di dalam kegelapan, Nah, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. ya, Karena kamu semua adalah anak-anak terang Ya. dan anak-anak siang. ya, Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. ya, Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, ya. tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Itu nasihat Tuhan. Orang yang berjaga-jaga dan sadar itu anak terang. Hidup dalam terang, tidak hidup dalam kegelapan. Ini orang yang menyongsong Tuhan. Berjaga, hidup dalam terang, transparan. Suami, istri, anak, orang tua. Hamba Tuhan dengan jemaat, transparan. Terus, Sebab mereka yang tidur waktu malam, ya, dan mereka yang mabuk waktu malam. ya, Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, ya, dan berketepongkan pengharapan keselamatan. ya, Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, ya, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ya. yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, Jaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Terus, Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain. itu sebabnya gembala menasihati saudara. Berjaga-jaga sadar, hidup sebagai anak terang, bukan anak gelap. Efesus mengatakan kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Karena kegelapan tidak punya buah. Orang yang hidup dalam terang itu berbuah-buah. Jadi orang Kristen yang hidup dalam terang itu orang Kristen yang berbuah-buah. Itu kita bisa baca di Efesus 5. Yang saya khotbahkan ini semua ada ayat yang kita bisa baca bersama. Jadi sumbernya bukan saya, sumbernya dari Roh Kudus dan firman Allah. Efesus 5. Baca saudara. Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ya, Memang dahulu kamu adalah kegelapan, dulu kita gelap. tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, Ya, seperti anak-anak yang kekasih, ya, dan hiduplah di dalam kasih, hidup dalam kasih. sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, Ya, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. ayat 7 tolong dibaca lagi. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ya, Memang dahulu kamu adalah kegelapan, dulu kita orang gelap, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. gelap keuangan. Suami dan istri gelap. Ada. Ya, tidak boleh begitu ya. Suami harus tahu istri ada uang. Mungkin dia kerja, ada uang. Istri harus tahu suami ada uang. Suami dan istri itu satu, enggak dua. Tidak ada apa itu namanya pisah harta. Enggak ada istilah pisah harta bagi orang percaya. Walaupun notaris bisa buat. Betul ya? Notaris bisa buat pisah harta. Ini you punya, ini saya punya. Gak ada, dalam Tuhan tidak ada. Ini mam, hasil yang saya peroleh. Silakan. Dan istri harus tahu dengan teliti dan baik menjaga. Tuhan tolong kita semua ya. Ini
lebih jauh ke dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Jadi kekristenan itu seperti mula-mula di pinggir pantai, cuma balik lihat itu air, lama-lama turun, ya turun di air, masih boleh berjalan karena masih di mata kaki, lama-lama sampai di lutut, habis itu terus sampai di pinggang, lama-lama sudah tidak bisa berjalan, kurang apa? Berenang. Itu orang Kristen. Mula-mula percaya, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, suka Alkitab, belajar, menyembah, jadi saksi terang. Hidup dalam terang itu baru bisa berbuah-buah. Itu yang Tuhan inginkan menjelang akhir dari zaman. Ya, nomor 1, berjaga, sadar, hidup dalam terang. Yang kedua, karena akan ada kesudahannya, maka itu artinya bicara tentang waktu. Waktu akan selesai. Tuhan sudah tetapkan, tidak bisa dirubah. Tidak ada penundaan, kata Alkitab. Kapan Yesus datang, kapan dunia hancur, ada waktu yang tepat. Tidak ada penundaan bagi Tuhan. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup Ya. sampai selama-lamanya, Ya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, ya, dan bumi dan segala isinya, ya, dan laut dan segala isinya. ya. Katanya, Katanya apa? tidak akan ada penundaan Tidak ada lagi. penundaan. Waktu tepat. Tuhan Yesus datang tepat waktu. Tidak ada penundaan. Apa yang harus kita buat? Dengan waktu ini digunakan dengan baik, ya, dimanfaatkan dengan baik. Ada orang bilang sama saya, Petrus berkhotbah cuma 5 menit, 3.000 orang bertobat. Jadi khotbah itu tidak usah panjang-panjang, tidak usah. Iya, saya bilang yes. Karena dalam 5 menit Tuhan pakai Petrus berkhotbah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis percaya. Ya, 5 menit selesai. Ya dah, 5 menit. Itu kalau panggil untuk bertobat. Nah, sesudah orang itu bertobat percaya Tuhan, perlu apa? Perlu apa? Perlu diajar, perlu belajar. Kalau orang Kristen tidak diajar, tidak belajar, minta maaf, jadinya kurang ajar sama Bapak di sorga. Loh, coba saudara punya anak, saudara tidak ajar. Waktu lahir dikasih susu, minum, digendong. Udah besar masa digendong terus. Mulai diajar etika, mulai diajar sekolah, mulai harus rajin, mulai kan diajar. Masa ajar itu 5 menit, enggak lah. Kamu sekolah SD berapa, satu mata pelajaran berapa jam? Berapa jam? Sekolah dasar. SMP berapa jam? Fakultas berapa jam? Itu orang belajar, diajar supaya pinter. Khotbah 5 menit. Itu percaya. Jangan 5 menit, 1 menit. Saya bisa, kalau orang tidak pakai orang saya bersaksi, tak, kamu percaya Tuhan? Ya, percaya. Paling gampang kapan? Waktu mau mati, waktu sakit. Ya. Tapi kalau hidup mesti diajar. Nggak percaya, mari baca Kisah Rasul. Apa yang dibuat Petrus? Nah, inilah orang Kristen. Harus tahu, harus belajar pendalaman Alkitab, mendalami Alkitab. Ya. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Ya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. ya,
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya, Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, ya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, Tobat lebih dahulu. dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis Ini khotbah 5 menit. Beri dirimu dibaptis, mereka mau. Lanjut. dalam nama Yesus Kristus Ya. untuk pengampunan dosamu. Ya, Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. ya sudah. Ini semua sudah terima karunia Roh Kudus. Ini sangat penting. Dan di akhir zaman Roh Kudus itu akan dicurahkan lebih banyak. Banyak yang tidak kenal Roh Kudus. Terus Sebab bagi kamulah janji itu, janjinya itu dan bagi anak-anakmu, bagi anak-anakmu. dan bagi orang yang masih jauh, Ya, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. ya, Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ya. ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Kalau banyak perkataan yang lain lagi memberi kesaksian itu 5 menit. Nah, banyak kesaksian. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, Memberi diri dibaptis. dan pada hari itu Ya. jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 orang. Perhatikan ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Mereka rasul-rasul bertekun dalam pengajaran rasul. Bertekun, menekuni sekarang apa yang diajarkan rasul-rasul. Orang belajar di sekolah, masa 5 menit, guru masuk selamat pagi, semua. Sudah bikin PR, sudah. Harus rajin-rajin anak ya, terus dia 5 menit keluar dari kelas. Muridnya bodoh semua. Betul ya? Harus gurunya mulai buka apa PR kemarin, apa yang ibu terangkan atau Pak Guru terangkan. Berapa lama di kelas? Satu mata pelajaran berapa? Berapa lama? Jadi orang Kristen ya, jangan cepat-cepat makan. Makan bubur saja tidak 5 menit, saudara. Kalau panas apalagi. Betul ya? Iyalah. Kalau makan di pesta, wah bisa berjam-jam. Nah, ini tuturugi. Ya, betul. Ya, sate ayam, sate apa, sate babi. Ya, sate apa, soto rusuk. Nah, ini kepala babi, masak 5 menit. Enggak lah, ya sambil cerita-cerita, ya. Tapi orang Kristen masuk dengar firman, ibadah, Pak Pendeta, bu lama-lama ya, jangan lama-lama ya. Saudara, kita sudah di akhir zaman, kesudahan memang belum kata Tuhan. Mari kita belajar, ya. Mari kita baca itu. Sekarang menggunakan waktu. Yang kedua, serang berjaga-jaga, belajar, ya, menggunakan waktu. Efesus 5. Apa waktu yang kau pakai ini? Ya, belum kesudahannya. Jadi ini belum dari ucapan Tuhan itu sampai sekarang belum kesudahan. Ini waktu. Apa yang kita pakai selama ini? Waktu itu. Banyak tidur, banyak pesiar, atau banyak ibadah. Ada orang kalau sakit, rajin sekali ke gereja. Begitu sembuh, tidak muncul lagi di gereja. Coba. Coba. Ada. Sakit, pokoknya tiap minggu ada. Sudah sehat, tidak muncul. Kasihan kan. Hati saya, hati seorang bapak. Saya melihat kalau anak itu maju, waduh, senang sekali, luar biasa. Kalau anak saudara maju, senang tidak? Senang.
Ayo kita baca ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, Janganlah seperti orang bebal, Ya. tetapi seperti orang arif. ya perhatikan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, Pergunakan waktu yang ada. karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan dalam bahasa asing. Beli itu waktu. Waktu itu uang. Kata orang dagang yang cari uang terus. Time is money. Waktu itu adalah uang. Tapi waktu saya dan saudara adalah waktu menunggu kedatangan Tuhan. Tadi disuruh berjaga, sadar, jadi anak terang. Sekarang disuruh apa? Tenang dan berdoa. 1 Petrus 5 dulu ayat 7. Mari. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Ya, sebab ia yang memelihara kamu. ya, Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang Ya. mengaum-ngaum Ya. dan mencari orang yang dapat ditelannya. ya. Jadilah tenang. 1 Petrus 4 ayat yang kedua, waktu yang sisa. Tolong dibaca. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, Jadi waktu Yesus berkata di Bukit Zaitun sampai nanti kesudahan alam, itu waktu yang sisa. Waktu yang sisa. Jadi tenang supaya bisa berdoa. Kalau tidak tenang bisa berdoa? Tidak bisa. Harus punya waktu tenang baru bisa sembahyang. Kapan waktu tenang itu? Subuh orang belum bangun, tengah malam. Makanya Yesus itu berdoanya tengah malam. Bangun subuh pagi-pagi dan tengah malam. Itu jam doanya Yesus. Kalau saudara baca Alkitab. Pagi-pagi benar Yesus pergi ke bukit sembahyang. Semalam-malaman dia berdoa. Ini waktunya banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, kurang berkat. Ya. Waktu yang sisa jangan digunakan menurut keinginan manusia, itu daging. Jadi jangan terus pakai untuk saya, happy-happy, jalan-jalan. Ya, jangan. Apalagi jam-jam ibadah doa, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah hari Minggu. Jangan. Ya. Pergunakan waktu yang sisa. Ya, coba dibaca baik-baik itu. 1 Petrus 4 ayat 7, ayat 2. supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, Waktu yang sisa jangan digunakan kehendak manusia, daging ini, keinginan daging terus. tetapi menurut kehendak Allah. Ya, menurut kehendak Allah. Gunakan menurut kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Pengudusan. Apa kehendak Allah? Yaitu pengudusanmu, kata surat Petrus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada orang yang tidak kudus, orang Kristen tidak kudus bisa melihat Tuhan datang. Berbahagia orang yang suci hatinya, dia melihat Allah. Ibrani 12 mengatakan, orang yang tidak kudus tidak bisa melihat Allah. Ya. Gimana saudara? Kuduslah kamu, bersungguh-sungguh. Ya. Dalam Matius 24 di situ dikatakan, waktu Tuhan dipersingkat, dipercepat. Makanya sekarang tahu-tahu kita sudah di Desember. Dari pagi tahu-tahu sudah jam 10:30. Nggak rasa nanti sebentar sudah sore dan malam. Betul ya? Itu waktu dipersingkat, dipercepat. Kalau tidak, orang pilihan pun kata Alkitab tidak selamat. Mari kita memenuhi panggilan Tuhan.
menjadi orang pilihan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Pergunakan waktumu yang diberikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi kita ini dipanggil Tuhan, jadi orang percaya, dipilih Tuhan. Ya, kemudian kita harus menetapkan pilihan kita, jadi orang pilihan Tuhan. Kita baca itu dulu, panggilan dan pilihan Tuhan, tetapkan. 2 Petrus 1 ayat 10. Jadilah orang yang dipilih Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada. Kita berjaga-jaga dan kita sadar. Silakan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan dan pilihan saudara makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, Ya. kamu tidak akan pernah tersayang. Iya, kenapa? Karena orang Kristen, orang pilihan itu, maka waktu dipersingkat. Tolong dibaca supaya kita tahu dari Alkitab, bukan dari saya yang ngomong, ya. Supaya orang Kristen itu tahu bahwa waktunya dipersingkat karena orang percaya. Ya. Matius 24 ayat yang ke-22. Perhatikan baik-baik. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, Kalau waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. makanya Petrus bilang pergunakan waktu yang baik. Kita ini orang yang dipanggil Tuhan dari segala suku bangsa, dipilih. Kita bukan bangsa Israel sejati, bukan. Kita bangsa kafir yang dijadikan orang Israel rohani. Karena iman kita sama dengan imannya Abraham, maka kita menyebut dia Allah Bapa. Ini kita dipanggil, dipilih. Buatlah panggilan kita makin teguh. Karena orang pilihan ini supaya selamat, waktunya Tuhan persingkat. Betapa baiknya Tuhan sayang pada kita. Saya baca ini, Tuhan sayang pada saya. Coba kalau waktu tidak dipersingkat, makin banyak orang Kristen gugur. Gugur. Makanya yang terakhir, yang ketiga ini, Tuhan bilang, mari kita beribadah dengan cara berkenan. Ibrani 12 ayat 28 yang terakhir ini. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Mari. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Iya. marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, Harus cara berkenan. dengan hormat dan Rasa takut. hormat dan rasa takut yang suci. Ya, bukan kita ke gereja main-main. Dengar firman, masuk dan keluar, keluar dan masuk. Hormat dan takut. Menyembah, nyanyi. Pelayan-pelayan tidak melayani karena pendeta. Kalau pendeta tidak ada, tidak datang. Ya, orang jauh-jauh datang, kita tidak datang. Sedih bayangkan. Ya. Orang jauh-jauh datang, orang yang dekat-dekat tidak datang. Saya ingin sekali kita semuanya maju, beribadah, rasa hormat, rasa takut, memuliakan Tuhan. Sebab waktunya kita belum tahu tahun 25 itu apa, belum tahu. Ya, mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus tolong kita. Sebab Kau besar, Tuhan Maha Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada Seperti Tidak ada yang sama Yesus. Berikan hormat kepada tiada seperti Engkau.
sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Mari kita beri kemuliaan, angkat tangan kita. Ku beri kemuliaan, kita berikan kemuliaan dan hormat. Amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dengan hormat dan takut. Haleluya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sembah Dia Allah Maha Besar, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, berikan penyembahan yang terbaik. Ku beri kemuliaan Yesus Raja Damai dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan ya Rabbah dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, tolong kami. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
seperti Engkau. Ini yang kurang dibuat orang. Sembah Dia. Kalau engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau bisa berbahasa lidah. Itu bahasa penyembahan. Yang belum dipenuhi Roh Kudus, mohon. Ketika dalam Kisah Rasul, mereka tiap-tiap hari berkumpul di gereja. Mereka memecahkan roti. Luar biasa mereka, karena dipenuhi Roh Kudus. Tujuh orang dipilih dan diaken, penuh iman, penuh Roh Kudus. Gereja harus penuh Roh Kudus. Dengan dua sayap burung Nasar ini, kita diterbangkan ke padang gurun, ke tempat yang selamat, dan menyongsong Tuhan di awan. Haleluya. Haleluya. Jangan sembah Dia. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Yang rindu Roh Kudus, silakan datang pada Tuhan. Haleluya. Oh, Rabbashana Barabasha. Gunakan waktu yang ada, waktu yang sisa. Jangan keinginan daging manusia, tapi lakukan kehendak Allah. Kuduskan dirimu. Itu ibadah yang berkenan orang yang kudus. Ya Ramasyanamo. Haleluya. Glory, haleluya. Ya Barabasyarabaso. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Jadikan kami sebagai Kisah Rasul, bertekun dalam pengajaran. Haleluya. Memanfaatkan waktu yang ada. Kami sudah dengar deru perang, tapi Tuhan masih memberi waktu gereja mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan datang kembali pada kali kedua. Bukan lagi bayi di Bethlehem. Terima kasih Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Amin. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Ramasana Balamaya. Mulia agung kerajaannya. Datang untuk senang
Amin. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia Yesus, mulia Yesus, Raja segala raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati dibangkitkan. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati dibangkitkan. Dia tidak mati terus. Dia telah mati dibangkitkan Jadi raja. jadi Oh haleluya. Raja. Berikan kemuliaan kepadanya. Haleluya. 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 Terima kasih. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Kami akan berjaga-jaga dan sadar. Kami akan menggunakan waktu dengan baik untuk beribadah, mengucap syukur, hidup kudus dan hidup berkenan. Sebab waktumu tidak lama Tuhan, Kau pasti datang kembali. Terima kasih Yesus untuk firman. Katakan saudara dan terima berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah kasih-Nya, kekuatan kasih karunia anugerahnya untuk menyongsong Dia datang kembali pada kali kedua. Berkati umat-Mu ini Tuhan, pakai hidup mereka setia kepada Tuhan, jadi berkat. Terimalah berkat yang istimewa dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus, dan jadilah berkat. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.